slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Tahun depan, perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia masih jauh dari selesai. Ada 4 pertandingan yang menanti, 2 diantaranya di rumah kebanggaan kita, Stadion Gelora Bung Karno. Lawan kita, tim-tim yang tidak asing lagi, Bahrain dan Cina. 2 negara yang punya sejarah panjang dengan Garuda. Antara Bahrain dan China ada rasa yang berbeda. Bahrain selalu punya cara untuk membuat Indonesia jengkel. Dan tentu saja, insiden masa lalu ketika Indonesia difitnah oleh mereka menjadi luka yang tak terlupakan. Kini, dengan penuh percaya diri, Indonesia menantang Bahrain untuk datang ke Jakarta, siap membuktikan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Ketua PSSI Erick Thohir langsung mengambil sikap. Dalam wawancara terbarunya, ia menolak mentah-mentah permintaan Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan. Erick menegaskan, Indonesia adalah negara yang aman dan siap menjadi tuan rumah, seperti yang sudah dibuktikan saat menyambut supporter Jepang dan Arab Saudi. Di pertandingan sebelumnya, supporter dari Arab Saudi dan Jepang datang ke Jakarta tanpa rasa takut. Mereka merasa aman, bahkan nyaman. Dan itu karena kita, supporter Indonesia, adalah yang terbaik. Kita menghormati bangsa lain, tapi jangan salah. Kalau dicurangi, kita juga tahu cara untuk melawan, ujar Erick Thohir. Dan saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Saudi, lawan Jepang, supporter mereka aman. Karena supporter Indonesia ini supporter yang hebat, yang menghargai bangsa lain. Cuman kalau dicurangin ngambek. Nah, kan itu semua bangsa, ya. Jadi kemarin dari Jepang bawa anak, bawa istri semua. Dari Saudi Arabia mungkin kaget-kaget dikit hujan, ya nggak seger, dia senang, ya. Nah, jadi ya kita pastikan surat yang Bahrain bilang selayaknya dipindah. Bahrain bukan lawan yang bermain dengan cara biasa. Mereka dikenal menggunakan segala cara, dari drama guling-guling hingga trik kotor seperti membawa peluit palsu ke dalam stadion. Saat melawan Australia, peluit itu terus dibunyikan, membuat pemain lawan bingung. Tapi kali ini di tanah kita, trik mereka tidak akan berjalan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. With his second of the game, O'Neal with the delivery, Borrello at the back post, keeps it alive, and Yengi. Indonesia sudah terbiasa menghadapi lawan dengan taktik penuh drama. Saat melawan Arab Saudi, Garuda menunjukkan bahwa kita bisa tetap bermain pintar, tanpa terjebak emosi. Melawan Bahrain, kuncinya adalah kecerdikan dan kerjasama yang solid. Setelah Bahrain, Cina menjadi lawan yang tak kalah penting. Timnas Garuda masih mengingat bagaimana mereka diperlakukan di Cina, dari fasilitas seadanya hingga stadion yang jauh dari standar. Kini, giliran mereka merasakan atmosfer GBK yang penuh tekanan. Ultras Garuda siap menjadi kekuatan tambahan. Tidak hanya mendukung, mereka juga akan memberikan tekanan balik kepada tim lawan. Bahrain dan Cina akan merasakan bagaimana kerasnya bermain di Jakarta. Inilah saatnya Garuda menunjukkan taringnya. Drama dan tantangan akan selalu ada, tetapi Indonesia punya peluang besar untuk menang melawan Bahrain dan China. Jika kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan, poin penuh akan membawa Garuda selangkah lebih dekat ke babak berikutnya. Mari kita wujudkan mimpi bersama.
feeling the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Stadion Gelora Bung Karno siap menjadi saksi. Merah Putih pantang menyerah. Kita dukung timnas Indonesia demi kebanggaan bangsa. Usai mencurangi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini Bahrain terus-menerus merasakan karma dari para lawannya. FIFA dan AFC bahkan menyebut Bahrain terkena kualat akibat ulahnya terhadap skuad Garuda. Kabar mengejutkan datang dari negara tetangga, Malaysia. Usai bersinar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi, Marcelino Ferdinand kini diklaim sebagai orang Malaysia. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that. Bahrain dan tren kekalahan. Yeah, that what you call that. I'ma blow up in the Timnas Bahrain terus merasakan penderitaan sejak pertandingan kontroversial melawan Indonesia. Dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka belum lagi mencicipi kemenangan. Pada laga terbaru, Selasa 19 November 2024, Bahrain hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Australia di kandang mereka. Laga ini dimulai dengan cepat saat pemain Australia Kusini Yengi membobol gawang Bahrain di detik ke-38 akibat blunder fatal pemain Bahrain di area pertahanan sendiri. Namun, Bahrain berhasil bangkit dengan 2 gol Mahdi Abdul Jabbar yang mengubah skor menjadi 2-1 hanya dalam 2 menit. Namun, harapan kemenangan mereka buyar ketika Australia mencetak gol penyama kedudukan pada menit injury time. Gol dramatis ini hanya berselang beberapa menit sebelum waktu tambahan habis, mengulang mimpi buruk yang pernah dialami Bahrain. flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Tak hanya di laga melawan Australia, Bahrain sebelumnya juga mengalami kekalahan pahit di Cina 14 November 2024. Gol kemenangan tuan rumah tercipta pada masa injury time lewat Zhang Yuning. Jika mundur ke laga 15 Oktober 2024, Bahrain hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Banyak yang menyebut rentetan hasil buruk ini sebagai karma atas tindakan mereka terhadap timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024. Dalam laga kontroversial tersebut, Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di luar waktu tambahan yang diberikan wasit. Marcelino Ferdinand diklaim Malaysia. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menjadi bintang usai mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Arab Saudi. Penampilan impresifnya bahkan menarik perhatian akun-akun media internasional. Namun, sebuah akun dari Malaysia secara mengejutkan mengklaim bahwa Marcelino adalah pemain asal Malaysia. Unggahan ini sempat viral di media sosial, dengan banyak netizen Indonesia yang membantah keras klaim tersebut. Salah satu komentar menyebut, udah jelas-jelas itu Indonesia versus Arab.
kok bisa-bisanya ngaku Marcelino dari Malaysia. Bahrain kini terus merasakan tekanan dari hasil buruk dan kontroversi masa lalu, sementara timnas Indonesia menikmati momen kebangkitan mereka. Marcelino Ferdinand, pemain muda Indonesia, telah membuktikan kualitasnya di panggung Asia dan membanggakan nama Indonesia. Itulah berita terbaru seputar timnas Indonesia dan rival-rivalnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terkini. Salam olahraga.